wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Yang kami hormati, kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kita sekalian yang hadir di orang ini sudah barang tentu melaksanakan perintah-perintah Rasul sebagai firman Allah. Yang pertama adalah kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Rasul kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri minkum. Kita taat pada perintah kita dan khusus pada persyaratan Muhammadiyah kita. Alhamdulillah pada wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sungguh kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Susuan, pimpinan cabang Aisyah Susuan, segenap angkatan muda Muhammadiyah yang ada di Susuan. Di sini ada pemuda Muhammadiyah MA ada. Kalau masuk ke sini berarti kan MA, yang di luar kan NU. Ada ya. Ya. Nasyatul Aisyah juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Susuan, segenap kepala sekolah dari SMP Muhammadiyah Susuan, SMA, SMK dan SLB Muhammadiyah Susuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberi kita begitu banyak kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya. Shalawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, ya, sama saya tua saya, berarti adik-adik itu ya. Kalau anak-anak itu cah cilik-cilik. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan yang hari ini bersilaturahim ke sini. Tadi sudah diperkenalkan, saya itu Darmanto. Saya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang, koordinator. Jadi kalau di PDM itu menyebutnya koordinator, kalau di IPM ketua bidang. Saya adalah koordinator Majelis Pendidikan Kader dan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Makanya saya kan paling disebutkan itu. Yang berikutnya di sebelah saya adalah Mas Andika Wisnu.
Ini adalah Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Baru saja kena tipes, tapi karena hari ini harus kesusuan, harus sebut, makanya hari ini saya nyupir. Walaupun masih kurang begitu sehat, alhamdulillah tetap hadir di sini. Kemudian yang pakai rompi tadi jualan. Yang pakai rompi itu adalah Mas Samsul Nizar, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah juga. Di sebelahnya adalah Mas Sutarno, itu dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Semarang, ketua umum terpilih hasil musda yang baru saja dilaksanakan. Kemudian di belakang itu ada bendara umum terpilih. Bendara umum berarti duitnya umum ya, kayak gitu ya. Berdiri Mbak Elisa ya. Ini adalah bendahara umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Ini juga dari Susuan ini, dari Tawang. Ya, sekolah sekarang di Semarang. ITESA ya. ITESA itu adalah yang dulu Akademi Statistik Muhammadiyah, sekarang menjadi Institut Teknologi. Ya, itu Pak. Ya. Kemudian di sebelahnya adalah tadi saya tidak, tadi kenalan di mobil saya. Ya, Mbak Takia dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Semarang, berdiri Mbak. Nah, ini. Kemudian di sebelahnya adalah Mbak Arifah Anabila dari IMM Kabupaten Semarang juga. Di PDM itu ada Pak Idi Joko Sudono, personil, nah itu putranya. Ya, putranya Pak Idi. Yang di sebelahnya adalah Mbak Amelia dari IMM Kabupaten Semarang juga. Putranya Pak Kusrianto, Ketua PCM Sumowono. Lah Mas Samsul Nizar ini putra menantu. Kolusi nepotisme ini namanya kolusi nepotisme hasanah itu begini. Iya, bid'ah hasanah ada, kolusi hasanah juga ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begini, kehadiran kami ke sini ini dan akhirnya menjadi acara selama 1 bulan Pak Heri. Itu berawal dari ngobrolnya saya dengan Pak Heri sudah cukup lama, yaitu begini, bahwa kalau kita bicara susuan gitu ya, itu mesti tidak bisa lepas dari SMK Muhammadiyah Susuan. Betul ya? Yang kelihatannya kita saksikan bersama-sama sudah semakin besar. Insya Allah akan lebih besar dan lebih besar lagi, lebih makmur dan sebagainya. Pak Heri ini apapun yang diminta PDM dan PDA gitu ya, selalu iya. Berarti kan gede tenan itu wong iyonan. Nah kan gitu loh nek. Iya kalau misalnya masih kecil kan yo wedinan. Sing guyu ra ono kan begitu ya. Alhamdulillah saat ini SMK Muhammadiyah itu seperti itu. Kami ucapkan terima kasih Pak Heri bisa memfasilitasi acara ini. Nah kemudian begini Bapak Ibu, SMK Muhammadiyah semakin besar, semakin terkenal begitu ya. Insya Allah yang lainnya juga akan menyusul ya. Ada SMP, SMA, juga SLB. SLB juga terkenal Ibu ini ya. Minimal Bu ini itu sudah sangat terkenal. Oh iya. Nah, begini. Karena amal usaha ini sudah mulai berkembang sedemikian pesatnya, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah itu merasa kok ortomnya malah nyungsep ya, begitu loh, bahasa kasarnya begitu. Kan lucu ya, kan lucu ketika amal usahanya sudah semakin dikenal, tapi justru aktivitas persyarikatannya kurang begitu maksimal. Maka kemudian ini menjadi keprihatinan kami untuk ikut mendukung bagaimana caranya supaya amal usaha Muhammadiyah yang semakin berkembang ini diimbangi pula dengan
perkembangan persyarikatan Muhammadiyah beserta urtumnya. Begitu ya. Coba. Kalau saya boleh bertanya, pertemuan pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah yang terakhir itu tanggal berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ketemu tuh tanggalnya berapa tuh? Nah, kan berarti sudah lama itu. Ya, saking lamanya kan gitu tuh. Ya, saking lamanya. Berarti kan sudah lama tidak ada kegiatan. Nah, coba sebelah saya adalah ketua PCPM gitu ya. Rapat terakhir kapan? Nah, PCPM bukan PCM. Oh, jangan oleh Pak Yanto. Kan gitu tuh. Sudah lama aja sekali. Nah, mending NA sudah lama, PCPM sudah lama sekali ditambah sulit. Sehingga kemudian kami berpikir bahwa ini itu tidak bisa didiamkan, kan begitu ya. Ini harus ini Pak Yanto, mohon maaf ya, Pak Yanto, Bu Rosikoh ini teman-temannya bapak saya. Mohon maaf, saya tidak menasihati, bukan ya. Tapi kebetulan saya adalah pimpinan daerah Muhammadiyah yang kemudian berpikir bagaimana caranya supaya ortom ini juga berkembang. Organisasi otonom Muhammadiyah itu ada 7, Pak Yanto. Ada Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasyiatul Aisyah, ada HW, ada Tapak Suci, apalagi IPM, IMM. Nah, ini sebetulnya adalah organisasi yang seharusnya di bawah ini, di bawah tanggung jawab atau pembinaan pimpinan cabang Muhammadiyah untuk dikembangkan. Begitu Pak. Jadi IPM itu bukan di bawahnya Pak Heri itu. IPM itu di bawah PCM. NA di bawah PCM juga, karena Muhammadiyah itu adalah pembina semua organisasi otonom yang ada di bawahnya. Begitu. Kemudian perlu dipikirkan bagaimana caranya supaya di susuan ini ini kalau tidak segera dilakukan refresh keorganisasian begitu, maka nanti lucu ketika ada yang datang dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir, berkunjung ke SMK Muhammadiyah Susuan ini, bertanya pemudanya mana? Nggak ada. Itu kan lucu nanti. NA-nya mana? Kan bukan tidak mungkin ya. Pak Heri itu sudah sampai Jakarta, relasinya kan sudah sampai sana gitu ya. Pak Haidar Nasir kan dekat dari Jogja, kan begitu. Maka kemudian monggo bersama-sama kita bangun ortom yang ada di sini ini. Aisyah mungkin ya kita bangkitkan biar semakin berkembang lagi. Kemudian IPM saat ini baru ada ranting ya. Ranting itu adalah yang ada di sekolahan. Memang ada ortom yang berbasis sekolah, yaitu ada HW, ada IPM dan IMM. Nah, karena di sini belum ada kampus, IMM kita lewati dulu, ya. IMM kita lewati dulu. Tapi IPM ini di sini bagi kami harus ada pimpinan cabang. Karena sekolahnya ada SMP, SMA, SMK, 3 sekolah Pak Edi. Jadi mohon supaya dibentuk pimpinan cabang IPM. Begitu Pak Ketua Umumnya. Siap. Ya. Jadi karena sudah mulai ini sudah ada 3 sekolahan, sudah ada 3 ranting, ya harus ada 1 pimpinan cabang IPM. Yang berikutnya begini. Nah, Pemuda Muhammadiyah ini juga harus ada. Yang prinsip semua angkatan muda Muhammadiyah itu di sini harus ada. Sebab mohon maaf, kita ini tidak bisa melawan sunatullah. Betul Pak Aris ya? Saya itu tanpa terasa saat ini umur saya sudah 53. Ya rodok tua sebenarnya. Apalagi Pak Yanto, ya Pak ya? Lebih muda Pak. 26 umurnya. Kan gitu. Maka kita harus berpikir bagaimana angkatan muda Muhammadiyah itu bisa di sini berdiri, berkembang dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Yang sudah mulai yang di Muhammadiyah ini lambat laun kan ya tetap sunatullah nggak bisa dilawan kok. Maka kemudian bagi kami adalah mutlak angkatan muda Muhammadiyah di sini harus berkembang. Begitu ya.
Berikutnya begini. Memang Kabupaten Semarang ini warga Muhammadiyah tidak begitu banyak. Ya, saya bilang. Maka kemudian kami mengatakan begini. Tidak masalah kok misalnya pemuda Muhammadiyah Susuan kekurangan personel. Di sini kan ada IPM yang laki-laki itu. Jadikan saja pemuda Muhammadiyah. Yang perempuan NA-nya kurang. Kan ada IPM yang perempuan. Jadikan saja untuk mendukung Nasyatul Aisyah Kecamatan Susuan. Mas Tarno ini ya, yang pakai baju warnanya apa sih ini? Oranye. Jaket. Kuning. Ya, kuning. Ya, Mas Tarno ini Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Di Unimus juga aktif di Hizbul Waton di Bandungan. Karena saya itu mencari orang Muhammadiyah yang di Bandungan itu susah betul itu. Golek wong songo itu, ya Allah, gerilanya luar biasa. Kemarin malah ketuanya meninggal coba. Padahal kami itu baru berpikir, yo boleh tambahan ojo mung songo. Malah kelong siji. Maka kemudian Mas Tarno ini juga ikut di dalam pimpinan cabang Muhammadiyah Bandungan. Kenapa? Ya memang kita ini nyatanya begitu. Tetapi mohon yang jelas harus ada itu. Apalagi di Susuan. Saya yakin bisa lah. Gitu ya. Tidak usah berkecil hati. Suruh itu kemarin juga habis pingsan panjang itu. Pemuda Muhammadiyah maupun NA. Saya tantang itu anak-anak pemuda Oraisin. Suruh pemuda yang pintu Oraisin. Gitu. Alhamdulillah hidup kembali. Langsung musyak Mas Andika. Dan terpilih ketua yang baru. Alhamdulillah berjalan kok. NA sama. NA dari suruh itu juga sama. Pingsan lama kemudian saya ograk-ograk itu keluhannya sama. Lah terus tambah sitan meleh Pak. Monggo Mbak Inas. Ini adalah bendahara pimpinan daerah Nasyatul Aisyah bersama Mas Firman. Ini adalah sekretaris pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Semarang. Suami istri. Monggo. Jadi begitu. Apa namanya? Monggo nanti kita diskusi. Mohon supaya Angkatan Muda Muhammadiyah di Susuan ini bisa jalan. Termasuk ini Pak Yanto, Tapak Suci. Tapak Suci itu juga ada di bawah kendali Muhammadiyah. Dulu memang saya sempat komplain itu pada Tapak Suci. Seolah-olah Tapak Suci itu kok koyo ngadeg karepe dhewe gitu loh. Betul ya Mas Dwi ya? Seolah-olah Tapak Suci itu tidak kenal dengan Muhammadiyah, padahal mereka itu TSPM loh. Tapak Suci putra Muhammadiyah, B Muhammadiyah orang kenal jajal. Itu kan anak durhaka itu. Maka kemudian di sini juga harus begitu. Tengaran sudah mulai Pak. Tengaran ini Tapak Suci itu di bawah kendali PCM. Saya bilang kepada Tapak Suci yang ada di Tengaran, Anda harus sowan kepada ketua PCM. Saya bilang gitu. Kalau tidak, Anda adalah ilegal. Kenapa? Ya tetap Tapak Suci memang beda Pak. Tapak Suci itu ketika di cabang bukan PC ya, tapi nyebutnya cabang latihan. Nah, kalau Tapak Suci itu terdiri dari cabang latihan yang di kabupaten namanya Pimda, pimpinan daerah Tapak Suci berapa? 29. Maka kemudian saya yakin potensi itu ada Pak di Susuan. SMK Tapak Suci ada Pak Eri. Nah, ya kan? Berarti kan ortum yang bisa dihidupkan satu Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Tapak Suci, Hizbul Waton. Kan gitu kan? Ada 4. Mohon ini untuk Pak Yanto beserta teman-teman PCM supaya ini Pak, kita ini butuh kader penerus kita, pelapis kita. Insya Allah langkah mereka lebih panjang daripada kita. Ya, sehingga monggo setelah ini yang muda-muda itu tadi ya, ada Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, HW Dispas, itu juga dihidupkan. Supaya apa? Kita ini punya ortum yang mendukung kita, sekaligus nanti akan melanjutkan perkaderan di Muhammadiyah, kan begitu. Nah, berikutnya juga begini, apa namanya?
amal usaha Muhammadiyah itu apa gitu ya. Maaf, saya minta diundang makanya para kepala sekolah. Kalau Pak Heri nggak usah diundang karena tuan rumah. Begini, ini saya sampaikan maksud dan tujuan serta usaha Muhammadiyah itu anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama, yang pasal 6. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu maksud dan tujuan Muhammadiyah. Berikutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Usaha dalam bidang kehidupan itu apa saja? Banyak, termasuk sekolah-sekolah kita ini. Nah, sering ada yang kurang saya nyebutnya tidak kroso atau belum tahu, saya juga belum bisa menyampaikan. Seolah-olah amal usaha Muhammadiyah, baik panti asuhan, baik sekolah-sekolah Muhammadiyah itu hanyalah fungsinya ya pendidikan saja. Kalau panti asuhan hanya menampung anak-anak yang memang memerlukan bantuan saja. Padahal tidak. Di dalam amal usaha Muhammadiyah, termasuk sekolah-sekolah kita itu ada fungsi perkaderan. Ingat, di Muhammadiyah itu ada 2 majelis yang harus ada, Muhammadiyah dan Urtum. Satu majelis kader, yang kedua adalah majelis tabligh. Maka perkaderan ini pun dan aktivitas tabligh ini pun juga harus ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi para guru semuanya itu jangan sampai hanya datang karena tuntutan profesi semata. Ini yang sering dilupakan. Maka kemudian apa? Ketika yang datang ke sekolah kita itu hanya untuk keperluan profesi semata, maka kita kemudian kita ini orangnya banyak. Ketika kita punya keperluan di persyarikatan, yang diundang pada nggak datang. Mengapa? Lah kan aku mulang toh. Lah itu loh yang sering terjadi itu. Nanti ketika begitu kita akan mengatakan, lah bangun kabeh kuwi direwangi getih, direwangi utang, jur ora oleh apa kan begitu Bapak semuanya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon makanya Urtum ini di Susuan harus bisa diaktifkan kembali dan saya yakin bisa. Gitu ya, saya yakin bisa. Bahkan gara-gara itu kemudian terjadilah acara ini, silaturahim Ramadan ini kami lakukan di 4 cabang. Guru-guru jenengan aslinya tenang itu orang kenapa? Kemarin itu pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Susuan diajak usah bersama tidak datang Pak Yanto. Anda iya nggak ada yang datang, tenang itu. Wow, yang butuh itu kehadirannya Musa kok izin gitu. Itu nggak datang. Makanya masa segitu kah si Susuan kan begitu ya. Maka kemudian ini acara ini adalah untuk, kalau memotivasi saya bukan motivator, saya itu provokator. Maka harus bisa hidup ini. Orang iso banget yang Susuan. Apalagi saya menantunya orang Susuan, orang iso tak rewangi Bapak. Itu. Bisa Bapak Ibu? Adik-adik, iso kok. Ini makan ombok kan itu pahit sih. Tetap raiso, alasannya mesti benar, tapi tetap salah kan gitu. Ya kira-kira begitu Bapak Ibu semuanya. Monggo kita lanjutkan dengan dialog. Bapak, prinsipnya seperti itu. Monggo nanti bisa berkomunikasi dengan pimpinan daerah Urtum, baik dengan pemuda, baik dengan IPM, baik dengan NA, baik dengan yang lain, bisa diajak komunikasi. Secara prinsip yang di daerah siap bantu, diundang saja nggak apa-apa ya. Siap ya? Siap. Oh siap itu Pak. Diundang. Ben mangka dhewe, ben mulih dhewe, Muhammadiyah biasa. Kaya jalangkung itu biasa. Ben mangka dhewe, ben mulih dhewe. Nggak usah dipikirkan bagaimana kita pulang. Ya. Dan kira-kira itu yang saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Mohon maaf, saya itu memang tidak bisa bicara dengan ngendikan halus, matur halus saya nggak bisa karena saya memang bukan bongso halus ya. Jadi kalau bicara halus rada angel. Tapi inilah realita perkaderan.
yang harus kita hadapi bersama. Mungkin itu Bapak Ibu, adik-adik semuanya, monggo kami menerima masukan. Mumpung ada semua bisa sampaikan, monggo. Yang itu tadi masih berjalan tapak sucinya. Yang kesulitan kami di sini adalah untuk NA dan NA-nya itu. Kalau IPM-nya kemarin di SMK sudah terbentuk, mungkin 2 tahun kemarin sudah terbentuk. Ini sudah ngarep bagaimana pembentukan IPM lagi dari anak-anak yang ingin masuk ke Muhammadiyah. Dari luar itu kapan ada IPM lagi Pak gitu. Jadi nanti mau menjadi motivasi dari teman IPM yang baru untuk bisa berkumpul di SMK sini. Nah nih bisa Pak Iri ya, bisa siap Pak Iri samin nawatona. Kemudian Ikatan Pemuda Muhammadiyahnya mau tidak mau itu mari mati ya Pak Didi. Ini ada kader gua, ada Mas Ade, ini yang baru. Kemudian ada Pak Imam sudah beranak itu Pak, tapi masih Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah ini dari yang IPM ya Pak. IPM ada kader yang sudah sering dikirim 40 tahun. Jadi kalau ya 40 tahun. Tapi kalau di Susuan ditambahin nggak apa-apa lah. Timbang golek akeh harus 45 ora apa-apa, saya tanggung jawab. Nah, kan. NA dan kan begitu. Kalau memang sulit itu begitu tidak masalah. Kemudian kalau IPM Pak, IPM itu memang ketentuannya itu bukan sekolah sampai SMA SMK, bukan di sekolah sekolah menengah saja bukan, tapi di anggaran dasar itu adalah sampai umur 25 tahun ya Mas. Makanya Mas Tarno ini adalah mahasiswa. Jadi nanti jangan ada pertanyaan, IPM kok mahasiswa? Ya enggak apa-apa, karena memang di anggaran dasar seperti itu. Sehingga kemudian Mas Tarno ini juga IMM. Dan di Muhammadiyah itu biasa saja begitu. Makanya bahkan tadi kadang jadi pemuda, kadang jadi PCM, kadang jadi NA enggak ya. Jadi mohon dibantu yang ada di amal usaha ini untuk membantu perkaderan. Monggo kalau ada yang mau sampaikan lagi. Oke, sedikit Pak. Dan tanggapi terkait dengan yang pemuda di Susuan. Mohon maaf sebenarnya memang ini agak tidur ya, kurang aktif. Karena mungkin ada beberapa permasalahan di pemudanya. Memang untuk pemuda yang benar-benar itu kayak kesulitan juga. Adanya kalau di sini ya guru-guru itu yang kalau di luar guru itu kita kesulitan untuk merangkulnya. Dan nanti kalau terkait dengan tadi sesuai dengan ketentuan, tentunya mungkin kalau di angkatan ini sudah banyak yang sudah punya anak, sudah punya itu Pak. Jadi yang di bawah 40 mungkin sedikit. Ya, nanti coba kita perhatikan kalau memang saya sudah 42. Ya nanti mungkin kalau kita yang muda kita muscap dengan kita berikan lagi dengan yang lebih muda. Ya nanti kita minta bantuan dari mungkin para kepala sekolah yang punya guru masih muda, nanti bisa untuk dijadikan pemuda. Nah mungkin kemarin kendala kita ya karena sudah banyak yang agak tua-tua tadi sudah punya anak, jadi mungkin dengan kesibukannya itu kita kalau diundang kadang pas ada acara dan sebagainya itu. Nah kita mohon maaf sekali kalau mungkin terkait dengan kemarin undang-undang kita belum bisa menghadiri. Dan insya nanti dengan motivasi ini Pak, motivasi Pak Hermanto dan juga rekan dari pemuda, mudah-mudahan nanti juga dengan kita kerjasama dengan PCM, ini nanti diadakan pertemuan Pak ya dengan mengundang pemuda dan NA sekalian, jadi dikasih motivasi kita bentuk kembali kepemudaan kita supaya lebih aktif lagi. Mantap Pak. Mungkin 110 menit lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya
menyampaikan dari sudut pandang pemuda Muhammadiyah saja, Mas Didi. Kalau syarat memang untuk jumlah dimanapun cabang di Kabupaten Semarang memang yang sampai hari ini terhitung lebih dari 10 anggota itu yang store saya bisa dibilang hanya sedikit, mungkin Suro, Pabelan, kemudian Sumowono, Ambarawa itu bisa sampai 10. Nah sisanya itu tidak ada 10 kok. Jadi bukan sebuah masalah sebenarnya, karena sedikit pun kalau jalan itu juga baik. Di Banyu Biru juga saya kira ada lebih dari 10 saya tahu. Kemudian untuk masalah usia di atas 40 itu tidak masalah. Di pimpinan daerah pun juga ada yang lebih dari 40 ya Mas Samsul. Mas Didi ngerasa sendiri juga ada. Nah maka dari itu untuk terbentuknya sebuah pimpinan cabang memang kemarin ketika musyawarah bersama sudah minimal 5 orang, ketua, sekretaris, bendahara, kader, bidang kader sama bidang tabligh atau dakwah. 5 orang itu sudah cukup untuk membentuk sebuah pimpinan cabang. Sebenarnya tidak muluk-muluk, kemarin pun juga ya sifatnya untuk memfasilitasi teman-teman yang belum bisa muscap secara mandiri, meskipun mungkin beberapa cabang ya punya kemampuan untuk melaksanakan secara mandiri, tapi mungkin kurang mendapat dukungan dari pimpinan cabang Muhammadiyah setempat. Nah makanya dari itu kita dah kumpul saja yang mau didukung mau tidak, yang ini kita kumpul, kita jadikan satu, ya besok kita pelantikan bareng-bareng. Kemarin rencananya seperti itu, dan memang susuan saya juga ini gara-gara saya laporan dengan Pak Darmanto ini yang tidak berangkat itu susuan kemudian Bawel sama satu lagi itu Badungan saya memaklumi, kemudian Bawel juga Pak Darmanto juga gak bisa apa-apa. Tidak ada manusia ya Pak Dar? Oh ada, berarti saya tunggu ke bawah Pak. Kemudian susuan, ini yang disampaikan Pak Dar tadi, susuan itu ibaratnya 11-12 dengan suro. Bagaimana bisa cabang sebesar susuan kok tidak hadir? Jadi bahasa kasarnya begitu. Kemudian saya laporan ke Pak Darmanto, jadilah acara ini. Nah maka dari itu kami juga berharap di Pemuda Muhammadiyah memang ya ini kita mulai bergerak ya secara pelan-pelan, memang mulai sedikit demi sedikit masing-masing cabang yuk mulai bergerak bersama. Jadi ya ini sebagai amanah yang diberikan kepada saya ketika musda di Suro waktu itu, yang juga dihadiri oleh Mas Didi. Mas Didi yang sering berkomunikasi dengan saya, ya memang ya saya juga memaklumi jauh kesibukan anggotanya juga sama seperti itu, jadi ya akhirnya saling memaklumi. Jadi harapannya setelah ini ya pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Susuan bisa terbentuk, bisa saling bekerja sama kembali untuk memajukan Pemuda Muhammadiyah. Mungkin begitu saja Pak. Begini juga, mohon pada Bapak dan Ibu, konsep Muhammadiyah itu sebetulnya berawal dari keluarga. Aisyah itu berdiri, itu kan hasil rembukan antara Kiai Dahlan dengan Nyai Walidah. Walaupun ketua Aisyah pertama itu adalah sinten Bu Siko. Lagi, belum dari lahir pasti. Ketua Aisyah pertama itu justru bukan Nyai Walidah, tetapi adalah Siti Bariyah. Siti Bariyah ini adalah murid yang dipandang waktu itu paling cemerlang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Muhammadiyah itu dari keluarga, artinya begitu.
Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya adzan, kita berbuka dulu dan nanti untuk ke bawah sudah disiapkan untuk Ramadan ini, bulan Syawal kita adakan kegiatan dari pimpinan daerah terkait dengan jalannya organisasi ini. Kalau dari kita siapa lagi? Nah, untuk itu nanti terutama pada Pak Didi dan kok banyak basa-basinya ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita dengan sangat vulgarnya kita bicara. Tetapi kan yang penting hasilnya juga kita bisa kita lihat di sini. Sekali lagi ya memang begini Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Perkaderan itu memang berawal dari dipaksa ya. Ketika guru-guru gitu ya tidak dipaksa, monggo ingkang badhe pengawasan monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Ngaji apa Bali. Maka kemudian memang harus ada seperti itu. Saya pun di rumah itu saya paksa anak saya itu saya wajibkan satu, dia harus sekolah, harus merasakan pernah dididik di lembaga pendidikan Muhammadiyah satu. Kalau dia memaksa di luar itu, saya bilang silahkan, boleh biaya dewi. Yang kedua, ketika anak saya itu ada syarat yang kedua, dia harus aktif di ortom dan itu hukumnya wajib. Ketika dia tidak mau, maka tidak ada sangu untuknya. Loh, kita kan orang tua punya hak untuk itu apa? Toh itu juga untuk kebaikan. Anak saya paling kecil itu Pak, cuma 2 ya, jadi yang besar dan yang kecil, nggak ada yang paling kecil. Yang SMA kelas 2 itu kemarin saya minta bergabung ke IPM, betul ya? Dia tanya, lah aku neng IPM kon ngomong Pak, penting nang rato, neng ngono kuwi ngono sing ngomong, kok kon ngomong melu wong ngono wae. Kon nengen yo nengen, kon ngiwo yo ngiwo. Ikut terlibat di acara Musda IPM itu, kemudian setelah itu saya minta datang ke Musab pemuda yang bersama itu ya. Ya dia tanya lagi, Pak, aku jadi pemuda apa IPM toh Pak? Ya saya bilang, yang penting kamu berangkat saja. Lah kon ngopo? Padha sing wingi. Nek kabeh meneng yo menengo, kon ngomong yo ngomong, nek iso ngomong, nek iso yo menengo meneh, kon ngiwo-ngiwo nengen-nengen. Jadi memang yang namanya perkaderan itu begitu bagi saya. Alhamdulillah juga ketika nanti sudah ini bahkan anak saya berikan syarat, nek golek calon kudu kader Muhammadiyah. Golek liyane Bapak ras setuju. Nanti silahkan, nanti ketika saya mantu saya nanti kira-kira kader Muhammadiyah bukan. Kalau bukan silahkan Pak Darmanto ngapusi. Ya saya bilang begitu. Ya, mungkin akhir tahun ini anak saya akan menikah. Lah kenapa? Sekarang kalau bukan kita yang berpikir tentang perkaderan itu siapa kan begitu toh? Mohon maaf Bapak Ibu, banyak di antara kita itu kuri. Bapaknya tokoh Muhammadiyah, ibunya tokoh Aisyah, anak-anaknya dikempet kok biasa. Anaknya wong ya disuruh-suruh, anaknya dikempet kok. Ayo, nek kalau begitu itu ngomongnya apa gitu loh. Ini saya sampaikan disuruh juga loh, karena disuruh prima. Iya, disuruh pun saya sampaikan Pak Yato. Jadi memang saya dimanapun kalau bicara begini nih, karena perkaderan, wong saya untuk ngene wae orang dan menurut saya masih kurang kok. Apalagi saya lemah lembut, lemah gemula itu orang pelaku kan begitu. Ya itu yang saya sampaikan, tapi jelas hari ini alhamdulillah Ketua PCM luar biasa siap mendukung tumbuhnya ortom ya. Yang kemarin pingsan akan dibangunkan lagi, disiram air dan sebagainya. Nanti dari AMM. Jadi AMM itu adalah Angkatan Muda Muhammadiyah, terdiri dari pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Aisyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci ya. Dan HW. Itu koordinatornya adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah. Jadi nanti kalau di sini ada AMM, maka koordinatornya adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Ada tambah lagi? Saya kira cukup ya, sudah mantap toh? Sudah pedes gitu ya. Sudah cukup pedes, tapi yang jelas ini untuk kita semuanya, karena ketika perkaderan itu tidak jalan, sehebat apapun
yang dilakukan, tapi perkaderan nggak jalan, selesai semua. Maka ya memang itu harus kita kerjakan dengan berjamaah. Tidak usah berpikir nanti bagaimana. Adik-adik ITM ini kan dia bingung itu, nggak punya duit. Kegiatan jalan nggak saya tanya? Jalan nggak? Jalan karena dia punya bapak Muhammadiyah, punya ibu Aisyah. Kenapa nggak jalan? Jadi adik-adik ini nggak usah khawatir, bikin program aja. Nanti begitu butuh dana, Pak Yanto, Pak Heri niki pripun kurang itu duit. Itu belajar di belakang itu. Jalur rapopo, nyatanya urung iso gawe duit-duit. Pemuda sama, ketika belum berdaya, yuk minta. Ya gitu Pak Heri ya. Insya Allah siap. Jadi monggo, jadi kita perkaderan ini kita lakukan bersama-sama. Saya kira cukup ini jalur ini bagi berat ini. Karena pemuda kalau minta banyak. Mungkin itu ya yang kita bahas hari ini, dan alhamdulillah pertemuan hari ini adalah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya minta untuk semangat kita bersama, kita ini ya, kita tepuk tangan bersama untuk pertemuan kita hari ini. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang manfaat, ada yang baik, itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan pada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih untuk apa tuh AMM disusukan, kemudian nanti selepas ini kita benar bisa mengajukan kembali terkait dengan pemuda, dengan apa NA dan IPM dan ortom yang lainnya. Pun itu untuk kegiatan hari ini, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya. Mungkin karena waktu sudah mengisak, mari kegiatan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita taruh